Dr. Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa mengklaim tidak pernah melihat Presiden RI ke-7 Joko Widodo hadir dalam Dais Natalis atau kegiatan untuk memperingati hari lahir Universitas Gadjah Mada, UGM. Hal itu disampaikan Dr. Tifa usai menghadiri sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis, 16 Juli 2026. Tifa mulanya mengatakan, Jokowi telah menjadi pejabat publik sejak 2005 saat itu menjabat sebagai wali kota Solo. Setelah itu, Jokowi melanjutkan karir politik sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga Presiden RI. Namun, kata Dr. Tifa, sepanjang menjadi pejabat publik itu, Jokowi disebut tidak pernah mengakui atau menyampaikan kepada publik bahwa dia merupakan lulusan UGM. Seseorang bernama Joko Widodo itu sudah menjadi pejabat publik sejak tahun 2005 ketika menjadi wali kota 2 kali, kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta, kemudian menjadi Presiden 2 kali, kata Tifa kepada wartawan. Menurut Tifa, Jokowi baru mengakui dirinya merupakan lulusan UGM pada tahun 2017, yakni saat Jokowi menjabat sebagai Presiden RI periode pertama. Nah, apakah Anda ingat kapan pertama kalinya Joko Widodo itu mengaku bahwa dia lulusan dari UGM? Itu tahun 2017. Jadi pada waktu beliau itu menjadi wali kota tidak pernah ada satu kata pun yang menyatakan beliau adalah lulusan UGM-nya, kata Dr. Tifa. Tifa menambahkan, pengakuan Jokowi pada 2017 itu terjadi setelah berlangsungnya kasus Bambang Trimulyono yang menuding ijazah Jokowi palsu. Tifa mengatakan, hal itu diketahuinya setelah mengikuti acara reuni di UGM. Baru pertama kali kita tahu dari acara reuni tahun 2017 UGM itu, ketika seorang bernama Bambang Tri yang membuka kunci kota Pandora itu dihukum 5,5 tahun di tahun 2016, ujar Tifa. Tak hanya itu, Dr. Tifa juga menyinggung absennya Jokowi dalam kegiatan Dais Natalis UGM. Ia menilai, ketidakhadiran Jokowi dalam kegiatan Dais Natalis UGM tidak lazim karena kampus tersebut kerap mengundang para alumni untuk hadir dalam kegiatan itu. Karena kampus UGM kampus saya itu sangat bangga dengan lulusan-lulusannya yang berhasil atau dianggap berhasil. Apalagi ini pejabat publik, apalagi ini adalah wali kota, gubernur, apalagi bahkan presiden. Tapi UGM sama sekali tidak pernah mengundang secara formal secara resmi, ucap Tifa. Kemudian, katanya, acara Dais Natalis UGM selalu digelar setiap tahun dan dihadiri sejumlah pejabat. Namun pada acara itu, dia tidak pernah melihat sosok Jokowi. Contoh seperti Pak Ganjar Pranowo selalu hadir setiap tahun, Anies Baswedan selalu hadir setiap tahun, begitu juga dengan saya dan Mas Rek, Pak Mahfud MD, jadi semua. Tapi tidak pernah kami melihat ya Joko Widodo ikut satu kali pun dalam acara Dais Natalis tersebut ya, tutur Dr. Tifa. Dakwaan Dr. Tifa. Sebagai informasi, Dr. Tifa berstatus sebagai terdakwa dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah Jokowi. Sidang perkara tersebut berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menyatakan Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa tidak dapat membuktikan tuduhan yang dilontarkannya terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Hal itu tertuang dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa pada sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis, 2 Juli 2026. Dalam dakwaan primair, jaksa menilai tuduhan yang disampaikan Dr. Tifa justru bertentangan dengan apa yang diketahuinya sehingga dinilai sebagai serangan terhadap kehormatan atau nama baik Joko Widodo melalui sarana teknologi informasi. Bahwa atas tuduhan terdakwa terhadap saksi Insinyur Haji Joko Widodo, terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhannya dan tuduhan tersebut bertentangan dengan apa yang diketahui terdakwa sehingga perbuatan terdakwa merupakan serangan terhadap kehormatan saksi Insinyur Haji Joko Widodo dengan menggunakan sarana teknologi informasi,
Demikian bunyi surat dakwaan yang dibacakan jaksa. Jaksa juga mendasarkan dakwaan tersebut pada hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik. Dalam surat dakwaan disebutkan, berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor Lab 4578 DCF 2025 tanggal 7 Oktober 2025. Hasil pemeriksaan terhadap 1 lembar ijazah Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo menunjukkan dokumen tersebut identik dengan 14 ijazah pembanding. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor Lab 4578 DCF 2025 tanggal 7 Oktober 2025 yang pada pokoknya diperoleh kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan perbandingan terhadap 1 lembar barang bukti ijazah Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan 14 ijazah pembanding adalah identik dengan dokumen pembanding atau merupakan produk cetak yang sama, bunyi dakwaan. Atas perbuatannya, Dr. Tifa didakwa melanggar pasal 434 ayat 1, Yungto pasal 441 ayat 1, Yungto pasal 126 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain dakwaan primair, jaksa juga mengajukan dakwaan subsidiar. Dalam dakwaan tersebut, jaksa menguraikan bahwa perbuatan yang didakwakan dilakukan dalam rentang waktu 26 Maret 2025 hingga 21 Mei 2025 dan merupakan perbuatan berlanjut. Jaksa mendalilkan Dr. Tifa menyerang kehormatan atau nama baik Joko Widodo dengan menuduhkan suatu hal melalui sarana teknologi informasi agar diketahui umum. Dakwaan subsidiar itu menjerat Dr. Tifa dengan pasal 433 ayat 1, Yungto pasal 441 ayat 1, Yungto pasal 126 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Tak hanya itu, jaksa juga menyusun dakwaan kedua yang berkaitan dengan pernyataan Dr. Tifa pada 29 April 2025 di MNC Conference Hall Inus Tower, Jalan KH Wahid Hashim, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam dakwaan kedua primair, jaksa kembali menilai terdakwa menyerang kehormatan atau nama baik Joko Widodo dengan tuduhan yang diumumkan kepada publik, namun tidak dapat membuktikan tuduhan tersebut. Perkara ini kini memasuki tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur setelah Mahkamah Agung menunjuk PN Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 114 KMA SK HK 22E6 2026 tanggal 22 Juni 2026.